Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 mata kuliah perkembangan peserta didik yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Farid Nugraha, Muhammad Malikul Sadikin, dan Andi Farid Aprisal, yang akan memaparkan materi tentang memahami peran dan fungsi perkembangan peserta didik sebagai upaya implementasi nilai pendidikan karakter dalam kurikulum. Adapun 3 poin besar yang akan kami bawakan. Yang pertama yaitu latar belakang dan tugas-tugas perkembangan. Yang kedua, tugas-tugas perkembangan remaja pada umumnya. Yang terakhir, implementasi pendidikan karakter. Yang pertama yaitu latar belakang, sebagaimana peserta didik membutuhkan penanaman karakter-karakter yang baik, karena penanaman karakter harus dimulai sejak dini, karena akan lebih mudah membentuknya. Nilai-nilai karakter yang ada 18 poin mutlak harus dilaksanakan dalam setiap mata pelajaran dan oleh tingkat satuan pendidikan. Pelaksanaannya adalah dengan cara mengintegrasikan ke dalam kegiatan pembelajaran dengan pendekatan yang menjadikan peserta didik sebagai subjeknya. Pendidikan juga memiliki peran strategis sebagai sarana human research dan human investment. Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan Islam adalah beribadah dan takarrub kepada Allah dan kesempurnaan insani yang tujuannya kebahagiaan dunia akhirat. Manusia yang baik dan beradab adalah manusia yang kenal akan Tuhannya, tahu akan dirinya, menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai hasanah, mengikuti jalan pewaris Nabi, dan berbagai kriteria manusia beradab lainnya. Nah, dari paparan sebelumnya bisa dipahami bahwa sesungguhnya hakikat pendidikan itu adalah merubah karakter buruk yang ada dalam diri manusia menjadi baik, dan membuat lebih baik lagi karakter yang baik yang ada dalam diri manusia. Tentu hal ini tidak semudah membalikkan kedua telapak tangan, karena diperlukan komunikasi dan kerjasama yang aktif dari orang tua, guru atau sekolah, dan lingkungan. Untuk menangani persoalan-persoalan tersebut, maka implementasi pendidikan karakter menjadi suatu keniscayaan. Kemendiknas pada tahun 2010 meluncurkan tambahan kurikulum pendidikan karakter dalam kurikulum. Hal ini dilakukan karena karakter bangsa Indonesia belum muncul dalam keseharian, sehingga yang menjadi pilot proyeknya adalah bidang pendidikan. Hal ini dikarenakan karena karakter itu terbentuk dari perubahan paradigma, dan paradigma itu dimulai dari lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu perkembangan peserta didik. Pada setiap perkembangan kehidupan manusia, individu itu dituntut untuk menguasai kemampuan berperilaku yang menjadi ciri bahwa perkembangannya berhasil dan normal. Dari waktu ke waktu, kehidupan manusia terus berubah. Berawal dari 2 sel dasar, yaitu sel telur dan sperma, suatu organisme tumbuh dan berkembang. 2 hal tersebut kemudian membelah diri dan berdiferensiasi untuk menghasilkan tulang-tulang, syaraf, otot, usus, otak, dan bagian-bagian organ tubuh lainnya. Setelah kurang lebih 9 bulan lamanya dalam kandungan ibu, organisme yang baru tumbuh tersebut akhirnya menjadi bayi manusia yang sempurna dan siap lahir ke dunia dengan perangkat keterampilan hidup minimal, yaitu bernafas, menggerak-gerakkan tubuh, menangis, dan menyusu. Perkembangan manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak dapat lepas dari kehidupan lingkungannya. Hal ini yang menjadi salah satu dorongan perkembangan psikologis, jasmani, inteligensi pada diri manusia sejak manusia dilahirkan ke muka bumi, yang awalnya adalah bersih atau fitrah, maka lambat laun ia terkontaminasi dengan lingkungannya sesuai dengan peran dan kemampuan panca inderanya. Tugas-tugas perkembangan manusia. Tugas-tugas perkembangan manusia dalam tiap masa kehidupannya menurut Hevigers, Carl Sigurdsson, dan William W. Wattenberg, sebagaimana disebutkan oleh Johri dalam bukunya, menekankan pada hal-hal tugas sebagai berikut. Yang pertama, tugas-tugas perkembangan dalam masa bayi dan kanak-kanak awal. Yang pertama yaitu belajar berjalan, belajar makan makanan padat, belajar mengendalikan buang air, memperoleh keseimbangan psikologis, belajar membedakan jenis kelamin dan menghargainya, menyusun konsep sederhana tentang realitas sosial dan realitas fisik, belajar menjalin hubungan secara emosional antara dirinya dengan orang tuanya, saudara-saudara, dan orang lain, belajar mengembangkan peran hati nurani dalam membedakan benar dan salah. Adapun tugas-tugas perkembangan masa kanak-kanak akhir, yaitu
belajar tentang keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan yang ringan-ringan atau mudah, seperti membentuk sikap-sikap sehat terhadap dirinya demi kepentingan organisme yang sedang tumbuh. Yang kedua, belajar untuk bergaul dan bermain bersama dengan teman-teman seusia. Yang ketiga yaitu belajar menyesuaikan diri dengan keadaan dirinya sebagai wanita atau pria. Yang keempat, mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Yang kelima, mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, mengembangkan kata, moral, dan ukuran-ukuran nilai. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan sikap-sikap dalam memandang kelompok-kelompok sosial dan lembaga masyarakat. Tugas-tugas perkembangan remaja pada umumnya. Carl C. Garrison membagi tugas-tugas perkembangan dalam 6 kelompok, yaitu yang pertama, menerima keadaan jasmani. Pada periode pra-remaja ini, anak tumbuh cepat yang mengarahkannya pada bentuk orang dewasa. Pertumbuhan ini diiringi juga oleh perkembangan sikap dan citra diri mereka. Nah, di sini mereka memiliki gambaran diri seolah-olah sebagai model pujaannya. Yang kedua, memperoleh hubungan baru dan lebih matang dengan teman-teman sebaya antara dua jenis kelamin, yaitu kematangan seksual yang dicapai sejak awal masa perkembangan remaja, yang mendorong remaja untuk menjalin hubungan sosial terutama dengan lawan jenisnya. Remaja diharapkan bisa mencari dan mendapatkan teman baru yang berlainan jenis. Mereka ingin mendapatkan penerimaan dari kelompok teman sebaya lawan jenis ataupun sesama jenis agar merasa dibutuhkan dan dihargai. Yang ketiga, menerima keadaan sesuai jenis kelaminnya dan belajar hidup seperti kaumnya. Sejak masa puber, apabila bentuk tubuhnya tidak memuaskan, mereka menyesali diri sebagai lelaki atau sebagai wanita. Padahal mereka seharusnya menerima kondisi dengan penuh tanggung jawab. Remaja laki-laki harus bersifat maskulin, lebih banyak memikirkan soal pekerjaan. Sedangkan remaja wanita harus bersifat feminim, memikirkan pekerjaan yang berkaitan dengan urusan rumah tangga dan pola asuh anak. Yang keempat, memperoleh kebebasan emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Nah, di sini bebas dari kebergantungan emosional merupakan tugas perkembangan penting yang dihadapi oleh remaja. Apabila tidak memiliki kebebasan emosional, mereka akan menemui berbagai kesukaran dalam masa dewasanya. Yang kelima, memperoleh kesanggupan berdiri sendiri dalam hal-hal yang bersangkutan dengan ekonomi atau keuangan. Tugas lainnya adalah kesanggupan berdiri sendiri dalam masalah ekonomi, karena kelak mereka akan hidup sebagai orang dewasa. Kemudian yang terakhir, mendapatkan perangkat nilai-nilai hidup dan falsafah hidup. Sejumlah penelitian membuktikan bahwa masalah yang berkaitan dengan kehidupan dan falsafah hidup, seperti tujuan hidup, perilaku dirinya, keluarga, dan orang lain, serta soal keagamaan, menjadi daya tarik tersendiri bagi para remaja. Para remaja memang diharapkan memiliki pola pikir, sikap, perasaan, dan perilaku yang menuntun dan mewarnai berbagai aspek kehidupannya di masa dewasa kelak. Dengan demikian, mereka memiliki kapasitas diri, tidak mudah bingung, dan tidak mudah terbawa arus kehidupan yang terus berubah-ubah pada akhirnya, dan mendapatkan kebahagiaan. Kemudian selanjutnya ada pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik, yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Yang pertama, urgensi pendidikan karakter. Pendidikan karakter saat ini menjadi isu utama
khususnya dalam pendidikan nasional. Pendidikan karakter adalah cara berpikir dan juga berperilaku yang menjadi ciri khas individu untuk hidup dan juga bekerja sama. Kecerdasan intelektual tanpa didasari dengan adanya karakter ataupun akhlak, maka tidak akan memiliki nilai lebih. Dengan demikian, karakter ataupun akhlak merupakan sesuatu yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan. Pendidikan karakter memiliki tujuan yaitu untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan, mengembangkan potensi-potensi yang ada, serta meningkatkan mutu dan hasil dari pendidikan. Pendidikan karakter harus ditumbuhkan sejak dini dan juga berkelanjutan melalui keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Kemudian yang kedua ada nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Yang pertama, religius, yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Yang kedua, jujur, yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Yang ketiga, toleransi, yaitu sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Yang keempat, disiplin, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Yang kelima, kerja keras, yaitu memiliki semangat dan sangat bekerja keras dalam melakukan hal apapun. Contohnya pada peserta didik, bersungguh-sungguh dan serius dalam menempuh pendidikannya. Yang keenam, kreatif, berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Yang ketujuh, mandiri, yaitu sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan. Yang kedelapan, demokratis, memiliki cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dengan orang lain. 9. Rasa ingin tahu, yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, yang dilihat, dan yang didengarnya. 10. Semangat kebangsaan, yaitu cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kepentingan kelompoknya. 11. Cinta tanah air. Sikap ini mencerminkan kesetiaan, kepedulian, dan apresiasi tinggi terhadap bangsa Indonesia. 12. Menghargai prestasi, yaitu sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. 13. Bersahabat atau komunikatif, yaitu sikap dan tindakan yang selalu ingin menjalin hubungan baik dengan siapapun. 14. Cinta damai, yaitu sikap dan tindakan yang menghormati dan menghargai orang lain, tidak menyebarkan ujaran kebencian, melakukan perundungan, dan sebagainya. 15. Gemar membaca, yaitu kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. 16. Peduli lingkungan, yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam yang berada di sekitarnya dan selalu mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang telah terjadi. 17. Peduli sosial, yaitu sikap dan tindakan yang selalu ingin memberikan bantuan kepada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Kemudian yang terakhir ada tanggung jawab, yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik itu terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat, terhadap
lingkungan, terhadap negara, dan tugas dan kewajibannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kita masuk ke bagian implementasi. Yang pertama ialah implementasi pendidikan karakter. Implementasi pendidikan karakter di sekolah dikembangkan melalui pengalaman belajar dan proses pembelajaran yang bermuara pada pembentukan karakter kognitif, fisik, psikomotorik, sosial, emosi, kreativitas, dan spiritual. Yang kedua, implementasi nilai karakter dalam pembelajaran di kelas. Prinsipnya ada dua. A. Nilai-nilai karakter tidaklah diajarkan tetapi dikembangkan. B. Proses pendidikan dilakukan siswa secara aktif dan menyenangkan. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran pendidikan karakter di kelas. Yang pertama, pendekatan kontekstual. Pendekatan ini melibatkan 7 komponen utama pembelajaran produktif, yaitu constructivism, questioning, inquiry, learning, community, modeling, reflection, dan authentic assessment. Yang kedua, pembelajaran kontekstual mencangkup beberapa strategi, yaitu pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran pelayanan, pembelajaran berbasis kerja. Yang keempat, implementasi nilai karakter dalam kegiatan pembinaan siswa. Melaksanakan kegiatan pembinaan yang terbimbing dengan menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak asasi. Pembinaan kesiswaan melalui ekstrakurikuler sesuai minat, bakat, dan potensi yang dimilikinya. Yang terakhir ialah guru adalah kunci utama kemajuan bangsa. Guru adalah ujung tombak proses pendidikan. Pendidikan berkualitas akan terwujud jika pelaku pendidikannya berkualitas. Guru harus mengembangkan dirinya secara mandiri, bukan karena hanya tuntutan, desakan dari pemerintah. Sekolah di mana ia mengajar, tetapi mengembangkan diri adalah kebutuhan mendasar seorang guru yang memiliki harkat dan martabat yang tinggi di tengah masyarakat. Kesimpulannya ialah fase-fase perkembangan manusia sejak anak-anak ke dewasa pada umumnya memiliki fungsi peran perkembangan yang berbeda-beda. Seorang pendidik harus mengetahui sebagai bekal memberikan treatment dan solusi bagi anak didiknya. Pembelajaran pendidikan karakter juga melaksanakan kegiatan kesiswaan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang menyenangkan. Akhirnya, semua ada di tangan guru. Guru adalah pengelola utama kelas. Guru yang dapat mengelola kelas dengan baik adalah guru yang update, kreatif, inovatif, dan mampu menjadi suri teladan yang baik. Itulah tadi hasil pemaparan materi kami dari kelompok 11 mata kuliah perkembangan peserta didik tentang memahami peran dan fungsi perkembangan peserta didik sebagai upaya implementasi nilai pendidikan karakter dalam kurikulum. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.